Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan. Baik, pada hari ini kita akan mulai mempelajari bab baru, yaitu revolusi besar dunia. Ya, revolusi besar dunia ini mencakup 5 negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Yang pertama ada revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Cina, revolusi Rusia, dan revolusi Indonesia. Baik, pertama-tama kita akan membahas revolusi Amerika dulu ya. Revolusi Amerika, latar belakang dari revolusi Amerika adalah adanya pemberlakuan berbagai pajak, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik, terjadinya peristiwa Boston Tea Party, dan jalannya revolusi Amerika tersendiri itu adalah pada tanggal 4 Juli 1776, 13 koloni Amerika menandatangani Declaration of Independence. Nah, pernyataan kemerdekaan Amerika menimbulkan ketegangan dan peperangan. Kemudian pasukan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris. Pada 3 September 1783, Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris, Prancis, dan ke-13 koloni Amerika menyepakati UUD untuk semua wilayah koloni di bawah negara Amerika Serikat, atau biasa kita sebut United States of America atau US. Kemudian pengaruh revolusi Amerika, berkembangnya sistem demokrasi dipelopori oleh Amerika, kemudian pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, dan menginspirasi negara jajahan untuk berjuang mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Selanjutnya, revolusi Prancis. Latar belakang dari revolusi Prancis adalah munculnya filsuf pembawa pembaruan, absolutisme monarki, ketidakadilan politik, keuangan negara mengalami defisit. Nah, jalannya revolusi Prancis pada 17 Juni 1789 sebagai anggota Etats Generaux membentuk Dewan Nasional. Nah, Dewan Nasional menuntut peran politik yang seimbang, pengakuan hak-hak rakyat, dan pembentukan undang-undang. Raja Louis ke-16 berusaha membubarkan Dewan Nasional. Dengan itu, rakyat menolak pembubaran Dewan Nasional tersebut dan menyerang penjara Bastille yang dianggap simbol absolutisme raja. Selanjutnya, pengaruh dari revolusi Prancis, berkembangnya sistem demokrasi, perkembangan liberalisme, nasionalisme, dan kapitalisme, berkembangnya sistem a rule by law, penghapusan sistem feodal, dan kapitalisme semakin berkembang. Baik, selanjutnya revolusi Cina ya. Latar belakang dari revolusi Cina adalah kekalahan Cina dalam perang Candu 1 dan 2, pemberontakan dalam negeri, modernisasi Cina, invasi Jepang, dan perkembangan paham-paham baru. Jalannya revolusi Cina tersebut adalah diawali pada 11 Oktober 1911, di mana Sun Yat-sen menghendaki pembentukan pemerintah Cina baru. Sun Yat-sen berusaha menyatukan Cina bagian utara dan Cina bagian selatan. Perjuangan menyatukan seluruh Cina tercapai di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek. Mao Zedong, seorang pemimpin komunis, berupaya menentang Chiang Kai-shek. Dan perlawanan Mao Zedong membuahkan hasil. Pada 1949, Chiang Kai-shek menyingkir ke Taiwan. Mao Zedong berhasil mendirikan Negara Republik Rakyat Cina dengan ideologi komunis. Makanya sekarang Cina dikenal dengan Partai Komunisnya. Adapun pengaruh dari revolusi Cina, paham komunis berkembang ke seluruh dunia. Kemudian terpecahnya
Cina Daratan atau RRC yang berhaluan komunis, dan Cina Kepulauan, kita kenal dengan Taiwan, yang berhaluan nasionalis. Keberadaan Cina mengancam dominasi negara-negara kapitalis di Eropa. Selanjutnya adalah Revolusi Rusia. Ya, latar belakang Revolusi Rusia, yang pertama terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pemerintah kurang menghargai hak politik warga negara. Kemudian munculnya kelompok yang menentang kekuasaan Tsar. Kemudian kekalahan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Dan jalannya Revolusi Rusia itu dimulai dari 1917 dengan pemogokan buruh di Petrograd. Kemudian para buruh bersama dengan golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Golongan kadet dan revolusioner membentuk pemerintahan baru menggantikan Tsar. Dan Revolusi Oktober 1917 atau disebut dengan Revolusi Bolshevik itu merupakan finalnya ya. Pengaruh Revolusi Rusia sendiri adalah mempelopori pergerakan komunis, membangkitkan semangat kaum petani dan buruh untuk meruntuhkan kapitalis dan imperialis, munculnya negara Uni Soviet yang berhaluan komunis, dan Rusia menjadi negara maju. Baik, yang terakhir kita akan membahas Indonesia ya. Latar belakang perkembangan nasionalisme di beberapa negara Asia. Yang kedua, upaya mempertahankan kemerdekaan dan menyelesaikan permasalahan administrasi negara. Yang ketiga, keinginan Belanda menegakkan kekuasaan di Indonesia. Jalan revolusi di Indonesia. Yang pertama, perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi. Perjuangan bersenjata ditandai dengan pertempuran fisik. Ada beberapa pertempuran fisik, yaitu pertempuran Surabaya, pertempuran Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, Bandung, pertempuran Magarana di Bali, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Kemudian untuk diplomasi adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi Meja Bundar. Kemudian Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Adapun pengaruh Revolusi Indonesia, yaitu bentuk negara kita adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik dan sistem presidensial serta sistem demokrasi yang berjalan pada pemerintahan kita sampai pada saat ini. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Coba rangkum hal-hal penting yang dapat kalian pelajari dan tanyakan apa yang tidak kalian pahami. Sekian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.